Di dalam aksi mereka tersebut, mereka ini nggak cuma mencuri data, hacker-hacker ini juga ternyata meminta uang tebusan. Dan berdasarkan informasi yang gue dapat, hacker ini meminta uang tebusan sebesar 8 juta USD atau setara dengan 131 miliar rupiah. Dan dicurigai kalau hacker-hacker tersebut berasal dari daerah Eropa Timur atau kawasan Rusia sana. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Hari ini kita bakal ngebahas tentang kasus database pemerintah kita, database pemerintah Indonesia yang dibobol oleh hacker. Ini benar-benar sebuah kasus yang menurut gua cukup menakutkan. Kenapa? Karena database yang dibobol itu adalah database milik masyarakat Indonesia yang disimpan oleh pemerintah kita. Yang mana database kita ini ya berhubungan dengan privacy kita. Misalkan nih ya, salah satu contohnya kayak identitas lu yang tersimpan di bank-bank tertentu. Ya, terus juga data-data untuk memverifikasi kalau kita itu memiliki tabungan di bank tertentu, memiliki kredit di bank tertentu. Pokoknya segala macam hal yang bisa dibilang tuh berkaitan dengan ya harta yang kita miliki, tabungan yang kita miliki, dan juga database-database yang lain. Yang mana hal tersebut bisa saja disalahgunakan. Ya salah satunya tabungan kalian bisa diambil, data kalian bisa diperjualbelikan. Yang paling simple yang bisa dilakukan oleh para hacker itu, misalkan nih data kalian dimiliki oleh mereka, tiba-tiba nih ya data kalian itu dipergunakan untuk pinjol misalnya. Padahal kalian sendiri nggak pernah ya mengambil uang atau meminjam uang di pinjaman online manapun. Tetapi para hacker itu karena mereka memiliki data kalian, mereka bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, kejadian ini cukup mengkhawatirkan dan pemerintah kita sebagai pihak yang berwenang untuk menjaga identitas warga negara ini ya dianggap gagal dalam menjaga hal itu. Ya bayangin aja geng, semua data diri kita, mulai dari nick, nama lengkap, alamat, keluarga, sidik jari, nama orang tua, pokoknya semuanya itu diketahui oleh pemerintah, tetapi bisa dibobol oleh hacker. Yang mana jumlah hacker ini bisa aja satu orang atau dua orang atau mungkin mereka berkelompok. Yang mana ini cukup menakutkan gitu kan. Ribuan sampai jutaan database masyarakat Indonesia itu dimiliki oleh segelintir kecil orang. Udah banyak kasus seperti ini yang terjadi, nggak cuma di Indonesia sebenarnya. Pemerintah dari negara lain juga sering kebobolan kayak pemerintah kita. Tapi pemerintah kita kayaknya ini untuk yang kesekian kalinya kebobolan soal data-data penting milik masyarakat Indonesia. Nah, kebayang ya geng, gimana nasib kita nantinya kalau data kita ini benar-benar disalahgunakan oleh para hacker tersebut. Hari ini kita bakal ngebahas kasus itu yang baru saja terjadi, yaitu kasus bocornya data masyarakat Indonesia yang disimpan oleh pemerintah. Langsung aja kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya dulu nih geng, tentang kasus bocornya data masyarakat Indonesia yang gagal ya, yang gagal dijaga oleh pemerintah kita. Jadi geng, semua data yang berkaitan dengan informasi pribadi warga Indonesia itu semua tersimpan di sebuah sistem yang bernama Pusat Data Nasional atau sering sekali disingkat dengan PDN. Kalau berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, dikatakan kalau PDN ini merupakan sebuah fasilitas yang digunakan atau berfungsi untuk penempatan sistem elektronik dan komponen lainnya untuk keperluan penyimpanan, pengolahan, pemulihan data bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PDN ini menggunakan teknologi komputasi awan atau cloud sehingga memungkinkan antar instansi bisa berbagi data, aplikasi, dan infrastruktur apapun yang berhubungan dengan internet. PDN ini baru-baru ini diserang nih geng oleh hacker. Nah, di sini kita justru bingung gitu ya. Anggaran yang digelontorkan oleh negara untuk pemerintah kita dalam menangani serta menjaga semua data-data masyarakat yang ada di internet itu kan kayak
kayaknya gede banget gitu biayanya. Tetapi tetap aja kebobolan terus. Udah berapa kali nih kebobolan? Menurut juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara atau disingkat dengan BSSN, yaitu Pak Ariandi Putra, beliau mengatakan gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS sudah mulai terjadi dari tanggal 17 Juni kemarin. Jadi ini baru aja terjadi, geng. BSSN itu menemukan adanya upaya untuk menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender milik BSSN. Jadi apa fungsinya si hacker ini menonaktifkan fitur tersebut, geng? Dikatakan dengan nonaktifnya Windows Defender itu bisa aja nanti si hacker ini memasang file-file atau sesuatu yang berbahaya di dalam sistem milik pemerintah. Nah, namun aktivitas tersebut bisa mulai terdeteksi pada tanggal 20 Juni tahun 2024 pukul 00.54 dini hari. Jadi dari tanggal 17 Juni tuh udah kedetek nih. Jadi pihak pemerintah tuh simpelnya kayak gini, udah ngeliat, wah ada yang coba bobol website kita nih, ada yang coba bobol data-data milik negara nih. Dari tanggal 17 Juni tuh akhirnya dilakukanlah penanganan sekuat mungkin, secepat mungkin, dan barulah terdeteksi nih. Bukan tertangani ya, baru terdeteksi. Jadi terdeteksi benar ada upaya pembobolan itu pada tanggal 20 Juni. Berarti 18, 19, 20. Set 3 hari kemudian baru terdeteksi. Menurut gue cukup lama sih ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting pemerintah kita sudah berusaha gitu kan. Dan aktivitas berbahaya tersebut berupa mengizinkan file berbahaya pada sistem, menghapus file penting, dan mematikan servis yang sedang berjalan. Coba kalian pikirkan tuh, geng. File penting. Buset, file negara kita bisa dihapus oleh hacker kalau itu berhasil dibobol. Dan file yang berkaitan dengan penyimpanan seperti VSS, Hyper-V Volume, Virtual Disk, terus juga Vim vPower NFS itu dinonaktifkan dan tidak bisa berjalan seperti biasanya. Jadi sempat lumpuh nih sistem milik pemerintah kita. Nah, lalu kemudian dari informasi lain, ada keterangan yang berasal dari Hinsa Siburian selaku kepala BSSN mengatakan pemerintah juga menemukan sampel data PDNS yang diupload oleh si hacker di dark web. Kacau ya. Jadi udah berhasil dicuri beberapa data, dan data yang ditemukan tersebut sangat banyak. Ya, kalian juga harus hati-hati, geng. Kemungkinan besar data milik kalian, data pribadi kalian juga sudah mulai dicuri dan mungkin sudah diperjualbelikan di dark web. Setelah hal ini ditemukan oleh pihak pemerintah, pihak BSSN melakukan pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak kepolisian, dan ternyata dikatakan kalau data yang disebarkan itu adalah data asli. Jadi bukan data palsu, bukan cuma ditakut-takutin, bener-bener data kita nih masyarakat Indonesia udah ada di dark web. Nah, tapi data tersebut dikatakan adalah data-data lama. Nah, yang jadi pertanyaan gue nih ya, emang sesignifikan itu perbedaan data lama dan data baru? Kita KTP aja nih, ada tulisannya seumur hidup. Perbedaannya data lama dan data baru itu gimana gitu? Apakah nomor NIK kita nih, contoh aja nomor NIK yang ada di KTP. Apakah menurut kalian nomor NIK itu dari dulu awal kalian bikin KTP sama sekarang ketika kalian udah dewasa misalkan gitu ya? Beda? Enggak kan? Masih sama aja. Nah, jadi di sini sebenarnya ambigu. Dikatakan itu adalah data lama yang seperti apa gitu. Nah, jadi geng, inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang. Tidak dijelaskan dengan detail apa yang dimaksud dengan data lama dan data barunya juga yang mana, yang sudah diubah, yang sudah diupdate, yang mana gitu. Kan tetap aja itu semua adalah data pribadi dari warga Indonesia. Jadi mau data lama, mau data baru, tetaplah sangat berisiko kalau sampai data tersebut dihack dan diperjualbelikan di dark web. Terus hacker tersebut juga menggunakan serangan ransomware varian Lockbit 3.0, yang mana varian ini terus dikembangkan oleh para hacker, dan file ransomware ini dikirim oleh hacker tersebut dengan nama Brainshipper Ransomware. Dari tahun ke tahun ya, gue udah ngebahas soal hacker ini. Selalu nih, negara kita tuh kebobolan dengan yang namanya ransomware, dan ransomware-nya itu terus berbeda dan terus update setiap tahunnya. Kalau kalian nggak percaya, boleh coba tonton beberapa video-video gue, atau salah satunya gue sempat mengundang salah satu teman sahabat gue juga, namanya Putra Aji. Nah, kita juga sempat ngebahas tentang dunia hacker, dunia black hat hacker, karena beliau ini adalah white hat. Nah, kenapa gue bilang white hat? Karena beliau ini membantu negara kita untuk melindungi data-data milik negara kita. Tapi perlu kalian ketahui, Putra Aji bekerja untuk pemerintah, bukan digaji tetap, tetapi dia hanya dipanggil untuk beberapa project aja. Ketika gue tanya kepada Putra Aji, kenapa lu nggak diikat aja gitu sama pemerintah, digaji, dikasih uang yang banyak supaya lu bisa melindungi dan membantu negara ini
dalam melindungi data. Nah, kata Putra Aji, ya ternyata dananya atau anggarannya nggak cukup. Kalau kalian mau denger nih cerita selengkapnya nih ya, bagaimana mirisnya para hacker-hacker ini ya mendapatkan bayaran dari pemerintah kita, ya kalian bisa denger lah podcast gua sama Putra Aji. Bahkan katanya ada yang cuma dikasih kaos doang sebagai ya kayak giveaway gitu. Sedih banget ya. Kita lanjutin lagi nih kasus ini. Jadi geng, Lockbit 3.0 atau 3.0 yang menyerang PDNS milik negara kita ini adalah varian baru yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Mungkin karena varian ini merupakan varian yang baru banget yang ada di negara kita, yang masuk ke negara kita, jadinya belum bisa terdeteksi atau sangat sulit terdeteksi oleh sistem keamanan siber yang ada di Indonesia. Nah, tetapi geng, menurut informasi yang gue dapatkan ya, ini dari media tempo.co. Ransomware Lockbit 3.0 sebenarnya bukanlah pembahasan yang baru di dunia siber, termasuk di Indonesia, karena media Tempo pada tanggal 17 Mei tahun 2023 pernah melaporkan kalau ada kelompok hacker Lockbit 3.0 mengklaim sudah melakukan serangan siber ransomware ke Bank Indonesia, yaitu Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dari tahun 2023 loh. Tapi di saat itu mungkin ya nggak tahu ya, pihak yang berwenang atau otoritas yang terkait tuh kayak cuek-cuek aja mungkin. Sampai akhirnya ini terjadi sama kita, udah kecolongan, udah lebih jauh dan lebih dalam nih kecolongannya, baru panik ya kan? Lockbit 3.0 ini merupakan sebuah kelompok hacker yang aktif dan berbahaya yang diduga berasal dari Eropa Timur. Lagi-lagi Eropa Timur nih, biasanya Rusia nih, ya kan? Nah, seharusnya nih ketika laporan dari Tempo soal adanya pembobolan terhadap Bank BSI sudah dilakukan dari tahun 2023, pemerintah kita tuh udah harus mengantisipasi kejadian serupa. Jangan sampai ya lembaga-lembaga lain yang ada di negara kita juga kebobolan. Nah, tetapi sayangnya, sebegitu besarnya anggaran untuk menjaga kerahasiaan data orang Indonesia dari hacker, tetap aja kebobolan. Sedih banget ya. Nah, lalu timbullah pertanyaan nih geng, apa sebenarnya ransomware dan bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya gue udah pernah ngebahas atau udah pernah ngejelasin tentang hal ini, dan kali ini gue ulang lagi sedikit penjelasannya supaya mungkin ada teman-teman yang baru menonton bisa paham apa itu ransomware, kenapa dia kok bisa mengambil data-data kita, bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi geng, ransomware ini adalah jenis perangkat lunak atau dengan kata lain aplikasi. Contoh nih ya, misalkan kalian install WhatsApp atau Instagram gitu. Nah, itu kan aplikasi yang ramah lah yang bisa kalian gunakan dan sekaligus sebagai platform. Begitu juga dengan virus atau ransomware. Dia itu berupa aplikasi juga, tapi tidak terlihat alias kasat mata. Dia dengan sendirinya akan menginstal dirinya. Jadi nggak perlu kayak kita install, kita beli dari Play Store atau Apple Store, kita install, enggak. Dia bakal menginstal dirinya sendiri lalu akan memperbanyak dirinya sendiri. Benar-benar sistem kerjanya kayak virus di dalam tubuh. Nah, ransomware ini berfungsi untuk menginskripsi data atau mengakses sistem. Jadi, ketika HP kalian ini biasanya ya akan bergerak, akan berguna, akan bekerja dengan cara kalian ketik gitu. Misalkan kalian mau transfer duit, kalian ketik dulu passwordnya berapa. Nah, kalau udah masuk ransomware, semua itu nggak bisa kalian kendalikan lagi. Semua pergerakan dari handphone kalian sudah dikendalikan oleh si ransomware. Mulai dari masuk ke n-banking, mulai dari password-password sosial media kalian, semuanya sudah digerakkan oleh si ransomware. Dan itu semua di dalam kendali si hacker yang memiliki ransomware itu. Jadi bisa kalian bayangkan ya, inilah cara para hacker untuk mengakses sistem dari siber, dari sebuah instansi dan lembaga negara ketika mereka sudah mendapatkan jalan dengan cara menanamkan ransomware tadi. Jadi mereka nantinya akan mengikat semua data rahasia milik pemerintah kita, dan di situ nanti mereka akan meminta tebusan kalau data tersebut mau dikembalikan. Kalau nggak mau nebus, maka data kita akan diperjualbelikan di dark web. Kacau nggak tuh? Dan cara ransomware ini untuk menyerang adalah dengan berbagai macam cara, mulai dari link phishing yang dikirimkan kepada korban sehingga korban tidak mengetahui link tersebut ternyata link phishing, dan ketika diklik akan langsung menyebar dengan sendirinya. Ada juga dengan memanfaatkan celah keamanan dari software yang belum diperbaharui untuk menyusup dan menginskripsi data. Kemudian ada juga dengan cara menempelkan pada aplikasi-aplikasi yang akan didownload oleh seseorang atau software yang akan didownload, yang biasanya itu menempelnya pada crack. Kalian tahu ya, aplikasi yang nggak sah, yang kita nggak beli, kita crack supaya kita bisa gunakan. Nah, biasanya itu ada virus di dalam situ. Virus tersebutlah yang dimaksud dengan ransomware atau juga disebut dengan malware. Dan Lockbit ini sendiri cara kerjanya seperti itu, geng.
Nah, lalu geng, si penyebar ransomware ini, yaitu kelompok hacker yang bernama Lockbit, itu merupakan salah satu kelompok ransomware yang sedang aktif-aktifnya selama 3 tahun terakhir. Nah, kalau merujuk kepada data keamanan siber, yaitu Trend Micro, selama kuartal pertama tahun 2024 aja, sindikat yang terafiliasi dengan Lockbit menjadi pelaku serangan ransomware yang paling berhasil, atau ya paling ampuh gitu ya, yang mana mereka ini berhasil melakukan penyerangan siber terhadap 217 orang selama aksi mereka. Di dalam aksi mereka tersebut, mereka ini nggak cuma mencuri data, hacker-hacker ini juga ternyata meminta uang tebusan. Dan berdasarkan informasi yang gue dapat, hacker ini meminta uang tebusan sebesar 8 juta USD atau setara dengan 131 miliar rupiah. Dan dicurigai kalau hacker-hacker tersebut berasal dari daerah Eropa Timur atau kawasan Rusia sana. Kebayang nggak tuh? 131 miliar loh. Ya emang pemerintah kita rela ngasih uang segede gitu sama hacker. Ya yang ada paling cuma membuat pernyataan gitu ya. Tolong hacker jangan ngehack kita gitu. Dan itu terbukti sih. Ada beberapa pemberitaan, ya pernyataan dari pemerintah, ini nggak tahu benar atau enggak gitu. Gue baca dari beberapa artikel, pemerintah kita membuat sebuah pernyataan yang kayak bermohon sama anaknya gitu. Kayak tolong ya hacker jangan ngehack gitu doang. Kayak Dora ke siapa yang swiper ya? Swiper jangan mencuri sebatas itu doang, geng. Tuntutan 131 miliar di barter sama kata tolong gitu. Mana bisa? Pemerintah kita sendiri tidak berencana untuk membayar uang tebusan tersebut, geng. Dan untuk saat ini, tim dari pemerintah sedang menangani permasalahan ini. Nah, lalu timbullah pertanyaan, ada berapa banyak instansi di negara kita yang terdampak dari kejadian ini? Nah, jadi geng, berdasarkan keterangan dari Pak Samuel Abrijani Pangerapan, selaku Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 210 instansi dari pusat dan juga daerah di Indonesia yang terdampak akibat serangan hacker ini. Hanya aja, Pak Samuel ini tidak menjelaskan lebih detail instansi apa aja yang termasuk ke dalam 210 yang dia sebutkan tadi. Nah, tapi menurut informasi yang gue dapat nih ya, dari media katadata.co.id, ini merujuk dari website Kominfo. Ada sebanyak 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan PDN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Selain itu, ada 13 provinsi, 15 kabupaten, dan 31 kota. Nah, itulah kurang lebih rincian dari daftar-daftarnya. Terus geng, Pak Samuel ini mengatakan kalau Kominfo sedang berupaya untuk memigrasi semua data-data tersebut dari dark web dan sudah ada beberapa instansi yang mulai beroperasi seperti Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Marves. Jadi, upaya ini sebenarnya sedang ditangani oleh pemerintah, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan, apakah bisa teratasi atau enggak. Dan, kejadian ini membuat pakar keamanan siber yang bernama Pak Alphonse Tanujaya itu sampai angkat bicara. Yang mana menurut Pak Alphonse ini, pemerintah sebaiknya memang mengutamakan penempatan orang-orang yang memiliki kemampuan dan memahami dunia digital dan keamanan siber di kementerian atau lembaga untuk menangani masalah tersebut. Nah, karena kalau kita lihat nih geng ya, di luar negeri itu, orang-orang yang berada di instansi Kementerian Informasi, di instansi yang berhubungan dengan dunia siber, itu rata-rata anak muda, geng. Rata-rata tuh umur 20-30 tahunan yang dijadikan karyawannya. Berbeda dengan negara kita, terkadang kita sering sekali mendapatkan pernyataan-pernyataan dari pihak terkait atau instansi terkait di negara kita yang blunder gitu. Pernyataannya itu kadang kurang sinkron dengan kondisi sebenarnya, dan juga terkadang nih netizen malah menganggap kementerian terkait atau anggota dari kementerian terkait semacam tidak mengerti atau tidak paham dengan apa yang sedang menjadi masalah dan harus ditangani gitu. Nah, makanya kita harus mengambil pelajaran dari luar negeri juga. Ya, seperti kata Pak Alphonse tadi, yaitu seharusnya orang-orang yang memiliki kemampuan dan memahami dunia digital yang ditempatkan di kementerian terkait atau di instansi-instansi terkait supaya bisa melawan para hacker ini. Ya, bukannya malah sebaliknya. Anak-anak muda yang sebenarnya bisa digaji mahal, digaji lebih, malah jobless. Ya, mereka kalau nggak dapat pekerjaan dari pemerintah, mereka jadi lawannya pemerintah. Mending mereka jadi hacker ketimbang mereka nganggur gitu kan. Akhirnya yang repot siapa? Pemerintahnya juga. Dan menurut Pak Alphonse lagi nih geng ya, hal seperti itu perlu dilakukan oleh pemerintah agar arah kebijakan mengenai dunia digital itu bisa tepat sasaran dalam mensukseskan segala agenda pemerintah, apalagi ini semua berkaitan dengan sektor kritikal yang ada hubungannya dengan masyarakat. Ya kan, semuanya kan data masyarakat yang dihack atau dibobol oleh hacker itu. Pak Alphonse ini menilai untuk mengelola dunia cyber Indonesia sangat diperlukan orang-orang yang memiliki latar belakang teknis teknologi informasi ketimbang yang memahami urusan politik.
bener banget. Ngapain orang-orang jago politik, jago ngomong depan mic, jago ngomong di depan layar, itu juga dibilang jago nggak jago-jago amat. Ya jago ngeles doang. Pas udah kejadian kayak gini, minta ampun, minta maaf, minta tolong sama hacker. Gila ya nggak tuh? Ya dimana-mana penanganannya hacker itu dilawan pakai security cyber. Bukannya malah ngomong depan media, tolong dong hacker, jangan dihack. Shit man, gue bingung banget gitu ya. Apa sih di negara kita nih kenapa bisa begini banget gitu. Dan Pak Alphonse juga mengatakan, orang politik belum tentu memahami bagaimana sistem siber bekerja. Justru dengan direkrutnya orang-orang yang paham dengan dunia siber akan menyelaraskan antara kepentingan politik dengan keamanan cyber. Ya ibaratnya tuh gak apa-apa nih ada orang politik di dalam lembaga tersebut. Tetapi orang cybernya yang paham dengan dunia cyber harusnya bisa lebih banyak. Misalkan perbandingannya orang yang paham digital atau security cybernya itu taruhlah 90%. 10%-nya orang yang paham politik. Ya biar imbang tuh. Dan kalau bisa pemimpinnya bukan yang mengerti politik, tapi justru mengerti dunia digital. Ya, jadi kurang lebih begitulah yang dimaksud oleh Pak Alphonse. Terus geng, atas kejadian ini, bagaimana nih reaksi masyarakat kita setelah mengetahui data-data orang Indonesia banyak dibobol? Ya tentunya jawabannya adalah kecewa dengan pemerintah, karena bagaimanapun ya masyarakat sudah bayar pajak, sudah mengeluarkan potongan-potongan uang yang besar katanya untuk kemajuan bangsa, tapi masih kebobolan. Karena ya menjadi pertanyaan juga, bagaimana bisa sistem data pemerintah yang seharusnya aman ternyata bisa memiliki celah untuk dibobol oleh sebagian kecil orang, yaitu hacker. Ungkapan kekecewaan ini gua rasa pasti bakal kalian ungkap juga di kolom komentar. Tapi sebelum kalian mengungkap di kolom komentar, udah banyak yang merasa kecewa dan menyampaikan kekecewaannya di platform-platform lain, seperti misalkan di X atau Twitter dan juga TikTok serta Instagram. Tapi di sini gua rangkum nih dari salah satu artikel, yaitu Bloomberg, yang dituliskan oleh salah satu akun X dengan username Mikuroki atau Mikurok. Dia berkomentar kayak gini: sekelas pusat data nasional aja bisa diserang hacker, pengamanannya kok kesannya mudah dibobol. Padahal di Indonesia banyak ahli IT yang mumpuni, tapi kalah bersaing dengan relawan untuk menahkodai kementerian terkait. Nah, dia bilang lagi, mimpi satu data untuk semua, apa tidak serem kalau bisa dihack kayak gini? Data penting bisa bocor, banyak instansi bisa lumpuh. Menurut gua setuju banget gua dengan komentar beliau itu. Ya bahaya banget gitu. Nah, selain itu ada lagi nih tweet yang dibuat oleh akun X dengan username Ardi Satriawan yang menuliskan beberapa kejadian yang terjadi pada bulan Juni ini, termasuk dengan kejadian mengenai PDN yang terkena hack baru-baru ini. Nah, padahal kita mengeluarkan pajak di Indonesia tidak sedikit loh geng. Pekerja kantoran tiap hari gajian kena pajak, THR juga kena pajak, dapat bonus juga kena pajak, beli barang mewah juga kena pajak. Intinya pajak itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi kenapa pelayanan, kebijakan, dan aturan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah seperti tidak sebanding atau tidak worth it dengan pajak yang kita keluarkan? Kurang lebih begitulah keresahan yang dituliskan oleh si Ardi Satriawan ini. Kalian bisa baca sendiri nih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam judul besar selanjutnya nih. Semoga ini bisa menjadi informasi yang baik juga buat kita. Yaitu, apa alasannya begitu marak kebocoran data di Indonesia? Jadi geng, yang bikin gue bingung ya, kalau misalkan kejadian sistem dihack ini baru terjadi sekarang, ya gue masih memaklumi lah. Tapi kan sebelumnya udah pernah terjadi, udah sering. Kayak yang gue sebutkan sebelumnya, pernah terjadi kebocoran data nasabah BSI yang sama-sama menggunakan Lockbit, di mana BSI atau Bank Syariah Indonesia sempat mengalami kelumpuhan server pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Mei tahun 2023. Berawal dari laporan para nasabah yang tidak dapat mengakses M-Banking mereka, lalu singkat ceritanya, pihak BSI baru mengumumkan kalau sistem mereka diserang oleh ransomware pada tanggal 13 Mei tahun 2023. Dan pelakunya dikatakan merupakan bagian dari si Lockbit 3.0 atau 3.0 yang berhasil mencuri 1,5 terabyte data yang ada di dalamnya yang terdiri dari 9 database. Data tersebut berisi 15 juta data nasabah dan karyawan BSI seperti nomor telepon, alamat, nama, jumlah saldo, nomor rekening, sampai riwayat transaksi. Jadi bisa kalian bayangkan tuh, wah gila, semua data kita, data penting sampai jumlah rekening kita tuh diketahui oleh hacker dan bahkan diperjualbelikan di dark web. Terus nggak cuma itu, kebocoran data juga pernah terjadi pada dokumen finansial, dokumen legal, dan non-disclosure agreement atau NDA, dan password untuk bisa mengakses BSI. Kacau banget. Menurut kalian, apakah itu aja kebocorannya? Ya jawabannya enggak. Masih banyak lagi. Data BPJS pun pernah bocor di tahun 2021 dan ada sebanyak 279 data pribadi yang dijual oleh hacker yang menjadi bagian dari pengguna forum berbagi database di Right Forums dengan nama akun COTS. Dan dari 279
juta data, ada di antaranya data penduduk yang sudah meninggal bahkan. Dikatakan ada sebanyak 1 juta contoh data gratis yang bisa untuk diuji dan 20 juta data yang berisikan foto pribadi dari rakyat Indonesia. Dan semua data tersebut sama kayak kejadian yang baru-baru ini, yaitu berisikan nick, nomor HP, email, alamat, serta slip gaji. Jadi ya pokoknya yang ada di BPJS kita itu semua sudah disedot dan disimpan oleh si hacker. Ya kalau dibilang, apakah masalah itu udah selesai? Jawabannya tentu belum. Yang namanya data bisa disimpan selamanya dan bisa dikeluarkan atau dibagikan, dibocorkan kapan aja. Bisa dijual kapan aja oleh si hacker. Terus kenapa sekarang nggak heboh? Ya si hackernya masih diem dulu nih, nyari tenang dulu. Paling ya 3 tahun, 5 tahun kemudian, dia bakal ngebongkar lagi ke publik. Ya ditunggu aja. Dan di tahun yang sama nih geng ya, ketika kejadian bocornya data BPJS, itu ada lagi kebocoran data dari nasabah BRI Life Syariah. Dimana ada sebanyak kurang dari 25.000 pemegang polis syariah individu yang dicuri datanya. Di dalam data tersebut memuat informasi seperti KTP, rekening, nomor wajib pajak, akta kelahiran, sampai dengan rekam medis. Jadi benar-benar kayak nggak punya privacy lagi data-data kita ini. Ya kalau data kita bisa diperjualbelikan, itu artinya ya semacam kita ini, tubuh kita ini sudah milik orang lain, karena data itu kan adalah hal yang sakral, yang vital banget nih buat pribadi kita gitu. Kalau data kita udah dipegang oleh orang asing, otomatis dia bisa mengontrol kita, geng. Lalu geng, berlanjut dengan bocornya data pengguna Electronic Health Alert Card atau e-hack dari Kemenkes, yang mana ada sebanyak 1,3 juta pengguna e-hack yang bocor dengan ukuran data sampai 2 GB. Nah, gue nggak tahu nih, 2 GB apa 2 TB atau justru lebih ya. Karena dari artikel yang gue lihat sih 2 GB. Takutnya ini typo atau salah, kalian boleh koreksi di kolom komentar nih. Nah, kalau kalian lupa apa itu e-hack? E-hack itu yang rame banget pas zaman COVID. Kalau ingat tuh ya, kalau kita pergi ke suatu kota naik pesawat, nah biasanya harus isi e-hack di bandara gitu. Dan itu kan pakai data pribadi kita, dan ternyata e-hack ini datanya juga bocor. Dan kebocoran ini diketahui ketika peneliti keamanan siber dari VPN Mentor sedang melakukan penelusuran. Informasi bocor ini berupa data tes COVID-19 seperti kartu identitas, identitas rumah sakit, nomor antrian, nomor referensi, alamat, tipe tes COVID, hasil tes, dan bahkan sampai identitas dokumen e-hack dari seseorang. Dan ada data dari 226 rumah sakit serta klinik di Indonesia, serta data pribadi pengguna e-hack itu sendiri. Dan hal itu benar-benar menakutkan. Bahkan bisa dikatakan ya lebih menakutkan daripada COVID itu sendiri. Lalu geng, yang terakhir nih kejadiannya, ada kebocoran data KPU, Komisi Pemilihan Umum, mengenai data daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu tahun 2014. Kacau nggak tuh? Yang mana data tersebut dibagikan di forum hacker, di mana si hacker ini memiliki sebanyak 2,3 juta data penduduk Indonesia yang tercatat di dalam DPT. Jadi data kita itu diperjualbelikan. Dan hal itu bisa saja menjadi sebuah media untuk kecurangan dalam pemilihan umum. Ya untuk memenangkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Lalu nggak cuma hanya terjadi pada pemilu 2014, kebocoran data seperti ini juga pernah terjadi menjelang pemilu baru-baru ini, yaitu pemilu tahun 2024. Yang mana di saat itu ada hacker yang bernama Jimbo. Jimbo ini berhasil membobol sebanyak 500.000 data sampel KPU yang dia sebar di sebuah situs yang bernama Bridge Forum. Dan data tersebut dijual dengan harga 74.000 USD atau sekitar 1,1 sampai dengan 1,2 miliar rupiah. Kacau ya. Berkali-kali loh kejadian kebocoran data gara-gara hacker di negara kita. Dan dari banyaknya kebocoran data pemerintah yang terjadi di Indonesia, penilaian masyarakat terhadap pemerintah menjadi ya gitulah, menjadi menurun lah, menjadi kurang gitu. Karena masyarakat kita menganggap ya pemerintah kita seperti tidak serius dalam menjaga keamanan data warganya. Dan kalau menurut pakar keamanan cyber sekaligus ketua dan pendiri Indonesia Cyber Security Forums atau ICSF yang bernama Ardi Suteja, kebocoran data di Indonesia itu terus terjadi karena banyaknya orang yang masih menganggap kalau keamanan cyber itu adalah sesuatu yang tidak penting. Padahal nih ya, kalau data kita bocor, kita yang rugi sendiri. Kalau orang Indonesia itu mungkin kalimat kerugian itu yang berhubungan dengan harta dan uang, ya kan? Uang hilang, rugi. Harta hilang, rugi, ya kan? Nah, tapi kalau data pribadi hilang, nggak apa-apa, sepele. Padahal, data pribadi lo hilang, uang lo juga bisa ikut hilang. Harta lo juga bisa ikut hilang, bahkan nyawa lo juga bisa ikut hilang, bang. Jadi, buat kita rakyat Indonesia, harus tetap waspada, harus tetap keras gitu ya, harus tetap benar-benar ketat gitu, menjaga data pribadi kita. Jangan sampai kesebar. Dan anggap
Anggapan tentang masyarakat Indonesia yang masih menganggap keamanan cyber itu tidak penting tidak hanya terjadi pada lingkungan masyarakat aja, tetapi juga terlihat pada lembaga dan instansi pemerintah yang ya kita lihat aja lah, saking seringnya kebobolan, semacam remeh banget nggak sih keamanan cyber kita. Dan rendahnya kesadaran tersebut membuat anggaran yang dibuat oleh pemerintah itu tidak dikerahkan secara maksimal untuk keamanan cyber, sehingga sistem cyber di Indonesia bisa dikatakan ya sangat lemah dan mudah dibobol. Lalu ada sebuah pernyataan nih geng dari Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Indonesia, Communication and Information System Security Research Center atau disingkat dengan CISSRECO yang bernama Bapak Pratama Persada. Beliau mengatakan tidak perlu waktu lama untuk ngehack data dari suatu lembaga pemerintah. Dikatakan hanya butuh waktu beberapa hari aja dari tahap persiapan sampai tahap untuk mengeksekusi. Nah, Pak Pratama ini juga mengingatkan kalau negara kita ini harus waspada terhadap segala serangan cyber, terutama bagi lembaga yang banyak memiliki data masyarakat seperti ya KPU, terus Dukcapil, Kemenkes, dan juga lembaga-lembaga lainnya yang jelas yang menyimpan data-data pribadi masyarakat. Walaupun si bapak ini mengaku kalau tidak mudah untuk melakukan peningkatan keamanan cyber karena tidak ada satu sistem pun yang bisa menjamin keamanan tersebut 100%. Oleh karena itu diharapkan pemerintah bisa terus meningkatkan keamanannya setiap saat agar bisa mengantisipasi para hacker yang tidak bertanggung jawab membobol sistem. Dalam artian ya, pemerintah itu nggak bisa setiap hari merasa aman. Setiap hari itu harus terus meningkatkan keamanan cyber dengan sistem-sistem dan teknologi baru. Kalau misalkan si masyarakatnya cukup dengan setiap hari ya memperhatikan ada nggak hal-hal yang aneh di sosial medianya, atau justru mengganti passwordnya secara berkala setiap minggu atau setiap bulan gitu. Nah begitu juga dengan pemerintah, harus terus mengupdate teknologinya. Jadi anggaran yang besar-besaran dari uang pajak tersebut ya janganlah dikorupsi, tapi untuk mengembangkan sistem yang baru. Lebih baiknya kan begitu. Dan untuk saat ini sudah diresmikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Namun kenyataannya masih aja terjadi kebocoran data di Indonesia. Jadi sepertinya nih ya, diri kita sendiri juga yang harus melakukan beberapa pencegahan nih agar bisa terhindar dari kebocoran data pribadi kita nih geng. Walaupun sebenarnya kebocoran ini ya terjadi di sebuah instansi pemerintah, bukan dari masyarakatnya. Mungkin masyarakatnya udah aware, masyarakatnya udah berusaha banget meningkatkan keamanan, tapi kan yang pegang semua data kita ya pemerintah, ya otomatis kita menaruh harapan kepada pemerintah, tapi justru di sanalah yang bocor. Dan seharusnya hal ini sudah menjadi isu nasional. Hanya saja nih ya, hal ini terus berulang dan menurut pakar digital forensik yang bernama Pak Ruby Alamsyah, daripada hal yang mengerikan seperti ini terjadi terus-menerus dan merugikan masyarakat, ya Bapak ini menyarankan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati jika memasukkan data pribadi ketika sedang melakukan aktivitas apapun di internet. Tapi ya mau gimana lagi, untuk saat ini kan mendaftar apapun itu butuh data pribadi. Kita pengen punya nomor handphone baru aja harus pakai KTP, pakai KK. Begitu juga dengan mendaftarkan akun baru di sosial media baru. Semuanya tuh pakai data pribadi. Ya gimana caranya kita mengamankan data pribadi kita sendiri, ya kan? Ya walaupun ada beberapa opsi untuk selalu mengganti password atau mengaktifkan metode autentifikasi 2 lapis atau two factor authentication, ya hal itu bukan berarti bisa menolong banget gitu. Karena yang dibicarakan atau isu yang ditakutkan sekarang adalah di lembaga pemerintahan sendiri yang sering sekali kebobolan. Ya, kita harapkan ya geng, semoga kedepannya tidak terjadi hal seperti ini lagi dan Indonesia semakin kuat gitu keamanan cybernya. Dan semoga pemerintah lebih memperhatikan hal ini lagi. Karena kenapa? Indonesia memang sedang tidak berperang seperti Rusia, Ukraina, atau Israel, Palestina yang menggunakan senjata. Tetapi peperangan kita ini di dunia cyber dan bisa dikatakan kita sedang kalah. Kita sedang diserang habis-habisan, data kita dibobol terus oleh hackernya. Nah sementara yang kita tahu ya, hacker Indonesia itu hebat-hebat banget. Tetapi kenapa hacker Indonesia semacam ya tidak bisa membantu pemerintah? Ya karena pemerintahnya sendiri tidak merangkul para hacker tersebut. Ya semoga nih kedepannya ada solusi untuk hal ini. Dan itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai kebocoran data di PDNS dan beberapa kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Ya gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita hari ini? Apa solusi dari kalian? Mungkin kalian bisa berbagi opini di kolom komentar.